Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Endah di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu doakan kabar kalian sehat di rumah ya. Tetap semangat belajar. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai. Nah, yuk. Hari ini kita lanjut dengan materi teori terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, kenapa sih Indonesia karakternya bisa sampai seperti sekarang? Punya banyak ribuan pulau. Punya 5 besar pulau di Indonesia. Lalu terletak di garis lintang khatulistiwa dan juga jaraknya antara Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira kenapa ya? Oke, yang pertama, unsur terbentuknya Kepulauan Indonesia dengan karakter yang sekarang ini, yaitu satu adalah tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Maksudnya adalah kalau bumi bentuknya bulat, sebetulnya ada lagi lempengan di bawahnya yang bisa menggerakkan lapisan kerak bumi. Dahulu Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur terpisah lempengannya. Ya, ada lempengan Asia dan ada lempengan Australia. Pada saat itu masih terpisah sangat jauh. Lalu kemudian lempengan ini semakin bergeser yang sampai akhirnya bersebelahan dan menyatu. Maka dari itu berubah menjadi Indonesia. Nah, poin yang kedua yaitu tenaga eksogen. Maksudnya yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Ada apa saja? Itu tenaga eksogen, contohnya seperti angin, lalu kemudian air, lalu ada tanah. Jadi perubahannya dulu tanah yang sifatnya keras, lunak dengan adanya yang tanah dulu sifatnya keras, kemudian bisa lunak dengan adanya perubahan suhu di sekitarnya. Atau juga tebing yang dulu sangat besar, kemudian tergradasi oleh air laut. Nah, yang lama-kelamaan tebing itu akan mengecil dan bisa juga akan hilang. Ya. Itu yang disebut dengan tenaga eksogen yang membuat Indonesia seperti sekarang. Ada gunung batu, kemudian ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada juga tanjung, dan banyak lagi. Kayak gitu ya. Itu tenaga eksogen. Nah, yang ketiga yang membuat Indonesia seperti sekarang ini adalah perubahan iklim. Nah, teman-teman sebelumnya pernah nonton film Ice Age enggak? Ice Age itu kan musimnya es. Lah, itu betul terjadi secara penelitian sejarah. Nah, film itu beneran terjadi secara penelitian sejarah. Dulu ada zaman di mana yang disebut zaman Pleistocene. Nah, di mana zaman ini iklimnya dingin sekali. Pada saat itu diprediksikan iklimnya bumi ini sama seperti kutub utara dan kutub selatan. Semakin lama es itu semakin mencair lalu menjadi
gletser. Setelah menjadi gletser dan hilang hingga es itu hanya ada di kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau di Indonesia disebut iklim tropis, sedangkan ke atasnya lagi ada seperti Jepang, Korea, Cina, itu iklimnya disebut iklim subtropis. Nah, Indonesia memiliki 2 musim. Pertama musim panas dan yang kedua musim hujan. Itu disebabkan karena Indonesia ada di iklim tropis. Tepat sekali garis tengah bumi, garis lintang khatulistiwa, itu juga pasti yang menyebabkan kulit orang Indonesia beda dong ya dengan kulit orang Korea. Itu juga yang menyebabkan musim buah di Indonesia sangat panjang. Lebih banyak daripada musim buah di Korea. Jadi kita harus bangga dong ya sebagai orang Indonesia dengan iklim tropis ini semakin banyak buah dan semakin banyak keanekaragaman hayati, semakin banyak, kemudian semakin banyak keanekaragaman suku, adat, budaya itu juga sangat dipengaruhi oleh iklim. Yang terakhir yaitu ada letusan gunung berapi. Nah, Indonesia terbentuk seperti ini, banyaknya pendaki atau orang yang mendaki, pastinya anak-anak sudah tidak asing dengan vlog-vlog atau orang yang mendaki gunung. Ya, seperti Firsa Bersari. Ada lagi seperti Zawin. Bahkan mungkin dari kalian semua ada juga yang suka mendaki gunung. Nah, itu karena Indonesia punya banyak sekali gunung-gunung berapi dan juga banyak yang masih aktif. Makin banyak letusan gunung, sebetulnya di dalamnya banyak zat yang bagus untuk bumi. Sehingga ketika gunung itu meletus dan mengeluarkan lava, maka lava itu membuat tanah di sekelilingnya menjadi subur, yang sangat-sangat subur dan dengan iklim yang hanya 2 tadi itu juga mempengaruhi. Makanya semakin banyak keanekaragaman hayati di Indonesia. Karena letusan gunung Merapi di Indonesia ini banyak, maka Indonesia disebut juga dengan Circle of Ring of Fire di dunia, dengan gunung berapi terbanyak di dunia. Lah, mungkin kalian pernah mendengar ketika kita membuang biji semangka, maka itu akan cepat tumbuh pohon semangka. Kita hanya membuang biji mangga, maka itu akan cepat tumbuh pohon mangga. Bahkan kita tancapkan batang pohon singkong, maka di bawahnya akan cepat tumbuh dengan sendirinya buah singkong. Nah, itu yang membentuk Indonesia menjadi seperti ini. Subur kaya dengan sumber daya alamnya. Nah, kita resum kembali. Ada berapa faktor? Yakni ada 4 faktor. Yang pertama ada tenaga endogen. Yang kedua ada tenaga eksogen. Yang ketiga ada perubahan iklim. Dan yang keempat yaitu letusan gunung berapi. Oke, sampai situ saja. Ibu berharap mudah-mudahan kalian semua semakin mencintai Indonesia dan semakin bangga dengan tinggal di Indonesia dan juga paham dengan materi ini. Jangan lupa untuk anak-anak isi pertanyaannya dijawab dengan benar ya. Oke, sekian dari Bu Endah.
Bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.